Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Kurniawan dari program studi Teknik Industri kelas IE21C2 dengan nomor induk 352110134. Di sini saya akan memberikan contoh dan penjelasan pada studi kasus seputar kasus hukum terkait media sosial. Banyak kita jumpai di platform-platform media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Banyak pengguna yang menyalahgunakan platform tersebut untuk hal-hal yang tidak mengenakan. Mulai dari kasus penipuan, kemudian penyebaran video-video sara atau info-info yang tidak jelas. Berikut adalah contoh salah satu dari penyalahgunaan oleh pengguna tersebut. Yang pertama adalah gara-gara Jogja. Mahasiswi Strata 2 Universitas Gadjah Mada atau UGM yang bernama Florence Sihombing jengkel pada Pertamina di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta. Florence kesal karena ditolak petugas pihak SPBU saat ingin mengisi Pertamax 95 untuk sepeda motornya di tengah kesemrawutan kelangkaan subsidi bahan bakar minyak atau BBM pada Agustus tahun 2014. Florence merasa dipermalukan lantaran disoraki setelah dituding menyerobot antrean. Tidak cuma pada Pertamina, umpatan Florence juga mengarah pada warga Yogyakarta. Dia pun meluapkan amarahnya di jejaring sosial PET. Dalam sekejap, buah ketikan jemari Florence menyebar. Warga Yogyakarta pun berang. Florence diminta angkat kaki dari kota pelajar itu. Ujungnya, dia divonis hukuman 2 bulan penjara dan masa percobaan selama 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Florence juga didenda 10 juta rupiah dan 1 bulan penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 1 bulan penjara, ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Bambang Sunanta. Yang kedua adalah pemblokiran TikTok. Pada awal Juli, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memblokir pijakan live streaming TikTok karena kontennya yang dinilai negatif terutama bagi anak-anak. Hal ini sontak membuat TikTok masuk dalam topik yang paling dibicarakan warganet pada saat itu. Banyak yang setuju dengan keputusan tersebut, namun ada segelintir yang mempertanyakan mengapa aplikasi untuk hiburan tersebut ditutup. Perlu diketahui, nama Bowo Alpenlibel juga sempat dibicarakan di dunia maya sebelumnya. Pasalnya, Bowo yang disebut sebagai artis TikTok mengadakan jumpa penggemar atau meet and greet berbayar untuk berfoto bersama dirinya. Sehari setelah diblokir, Kominfo kemudian bertemu dengan perwakilan TikTok di gedung Kominfo. Kominfo meminta TikTok untuk membersihkan konten negatif dan melakukan penyaringan konten. TikTok berkomitmen untuk segera membersihkan konten negatif. Sepekan kemudian, Kominfo membuka blokir TikTok. TikTok selanjutnya berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam merilis kampanye online. Dan itulah beberapa contoh seputar kasus hukum terkait media sosial, yang dimana kita sebagai pengguna harus bisa lebih bijak dalam menggunakan aplikasi atau platform pada media sosial tersebut. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada yang dipertanggungjawabkan nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.